wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat. Luar biasa, alhamdulillah. Baik, seperti biasa, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita awali dengan kegiatan berdoa. Fatir, maju ke depan. Silakan pimpin doa teman-teman. Semua siap? Siap. Berdoa mulai. Silakan duduk, Fatir. Berdoa. Apa sih fungsinya berdoa? Meminta kepada siapa berdoa itu? Allah. Mudah-mudahan hari ini kita belajar lebih semangat, senang, gembira, dan tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran seperti biasa, kebiasaan kita membaca surat-surat pendek. Ya, silakan dibaca surat Al-Ikhlas sampai surat An-Nas. Mulai dari surat Al-Ikhlas dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul alim. Terima kasih. Agar kalian tambah semangat lagi, Pak Pitra minta kalian berdiri. Semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri dalam keadaan siap. Bagaimana posisi siap? Sudah semangat? Siap belajar? Pak Pitra mau tes vokalnya. Tepuk semangat. Oke, coba sekali lagi. Tapi kali ini tepuk anak soleh. Siap? Tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua, dihormati, cinta Islam, sampai mati. Oke, luar biasa. Baik, anak-anak, sudah semangat? Sudah semangat? Oke, Pak Pitra mau absen dulu nih. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua? Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit? Tidak. Oke. Baik. Sambil menunggu, masih ingat materi kemarin tentang surat An-Nas? Masih ingat materi kemarin yang Bapak sampaikan tentang surat An-Nas? Ada yang tahu apa itu arti dari An-Nas? Manusia. Luar biasa. Manu. Ya. Surat yang berapa? Di dalam Al-Quran? Berapa Fatin? 114. Berapa jumlahnya? 6 ayat. Terkait dengan akhlak mulia, Pak Pitra akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Apa saja sih yang harus kalian capai setelah mempelajari akhlak mulia? Oke, yang pertama yaitu anak-anak diharapkan mampu menjelaskan pengertian akhlak mulia dalam Islam. Lalu yang kedua, berikan contoh. Jadi anak-anak mampu memberikan contoh perilaku atau sikap akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu ya. Ingat, sebelum kita belajar, agar pembelajaran kita lebih aman, nyaman, menyenangkan, kita membuat
kesepakatan belajar. Hidup. Perhatikan depan. Kesepakatan belajar. Yang pertama, menghargai Sesama. sepakat. Baik, kalau sepakat. Yang kedua, berpartisipasi aktif. Sepakat? Oke, nanti silakan kalau ada yang mau ditanyakan, angkat tangannya. Jangan malu-malu. Baik, yang ketiga yaitu adalah iya, fokus pada sesi belajar. Jadi fokus ya. Mainannya nanti waktu isi. Baik, lalu yang selanjutnya. Oke, menjaga kebersihan. Sepakat? Coba tengok kanan kiri bawahnya. Ada sampah tidak? Tidak. Oke, baik. Lalu yang terakhir. Satu berbicara, semua mendengar. Jadi nanti kalau Pak Mitra sedang berbicara, maka kalian mendengar. Nanti kalau kalian mau berbicara, bisa angkat tangan. Kita belajar tentang akhlak. Apa itu akhlak mulia? Ada yang tahu? Ayo, akhlak mulia. Belum ada yang tahu? Oke, coba Pak Mitra minta tolong sama Zaskia. Bacakan. Akhlak mulia dalam Islam. Dalam Islam menuju pada perilaku atau tingkah laku yang baik, luhur dan sesuai dengan ajaran agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akhlak mulia adalah cerminan dari sifat-sifat terpuji yang mencukup kebaikan hati, kejujuran, kesabaran, rasa hormat, kasih sayang, rendah hati, dan kepedulian terhadap sesama. Secara lebih rinci, akhlak mulia mencakup beberapa aspek antara lain. Ya, antara lain yang pertama sifat terpuji. Lalu yang kedua berperilaku baik terhadap Orang. tindak laku yang membawa manfaat. Yang terakhir mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW. Fokus kepada yang nomor 4. Mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berbicara akhlak mulia, siapa yang akan menjadi contoh atau uswah kita dalam melaksanakan akhlak mulia, yaitu baginda Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran juga sudah jelas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang pinter. Baik. Jadi sudah paham ya apa yang dimaksud dengan akhlak. Akhlak mulia itu adalah sifat terpuji, perilaku yang baik, lalu tindak laku yang membawa manfaat, lalu mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW. Coba kita mau tes pemahaman, siapa yang tahu? Mencuri adalah perilaku terpuji, termasuk akhlak mulia atau bukan? Menolong teman, akhlak mulia bukan? Membantu orang tua, bangun kesiangan, oh bukan. Oke, baik, berarti sudah mulai paham ya terkait dengan akhlak mulia. Baik, yang pertama Bapak akan memberikan contoh akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah akhlak mulia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Yang pertama melaksanakan sholat. Lalu yang kedua berdoa dan bersyukur. Lalu yang ketiga menjaga amanah. Coba itu kelihatan. Yang nomor 1 silakan dibaca. Ya, yang kedua Fatan. Fatan yang mana? Oh ya, Fatan. Yang kedua yang keras berdoa. Yang ketiga kamu. Oke, baik. Jadi ini adalah salah satu contoh akhlak mulia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, akhlak mulia terhadap orang tua. Yang pertama
Cuci seragam sekolah? Mempersiapkan pekerjaan sekolah? Dilakukan tidak? Nah, yang benar. Masa? Oke. Lalu yang kedua, tidak membantah, menghindari nada suara tinggi atau sikap yang menyakiti hati orang. Siapa yang di sini kalau dipanggil orang tua misal? Tidur. Woi. Siapa? Ada nggak di sini? Kalau dipanggil istrinya? Dalam gitu. Dalam pun pakai nada yang gimana? Halus ya, dalam gitu. Apa? Belum. Itu. Ingat, nada kita tidak boleh lebih tinggi dari orang tua. Jadi, walaupun kita menggunakan bahasa yang halus atau memanggil, tapi kalau nada kita membentak-bentak, itu juga tidak boleh. Lalu yang ketiga, oke, mendoakan mereka. Ayo, kapan kalian mendoakan orang tua? Habis sholat. Ada yang tahu doa orang tua? Allah mengampuni. Pinter, berarti kalian adalah salah satu anak soleh dan soleh. Allahumma amin. Oke, lalu yang ketiga, akhlak mulia terhadap sesama manusia. Yang pertama, menghormati. Oke, menghormati itu gimana sih? Menghormati apa gini? Bukan ya? Bukan, tapi bersikap mendengarkan. Ayo, ini Pak Putra masih sering mendengar nih, merendahkan teman. Apa contohnya? Ayo, suka mengolok-olok nama orang tua, ya gak? Ya, naik Pak Ino, betul. Nah, sekarang setelah kalian mempelajari akhlak mulia, maka akhlak-akhlak yang tercela, yang tidak baik kita hindari. Lalu yang kedua, jujur Dalam perkataan dan perbuatan. ya, tidak bohong. Lalu yang ketiga, tolong membantu teman yang kesulitan. Kalau ada kita pulang sekolah, lihat temen naik sepeda masuk siring, nah, ya bisa jadi jatuh. Apa yang kita lakukan? Membantu sepedanya ke orangnya. Oke, baik, lanjut ya. Lalu yang selanjutnya, akhlak mulia terhadap lingkungan. Kita juga punya tanggung jawab terhadap lingkungan. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Oke, yang pertama, menjaga kebersihan. Seperti yang kita lakukan setiap pagi sebelum masuk kita menyapu halaman kelas. Lalu yang kedua, merawat. Tidak merusak. Tangan kita ini jangan jahit lewat kalau ada pohon ya nggak usah terus dipetik daunnya, dibuang sembarangan. Itu semuanya pohon termasuk makhluk ciptaan Allah yang perlu kita jaga. Oke, lalu yang ketiga, hemat energi. Matikan lampu atau peralatan elektronik yang tidak digunakan di rumah. Habis kipasan semua. Kalau mau main, ya dimatikan dulu, ya kan? Lampu kalau nggak digunakan gimana? Yang selanjutnya, yang terakhir, akhlak mulia terhadap diri sendiri. Yang pertama, apa contohnya? Berarti akhlak mulia itu sangat dekat dengan kita ya. Mandi aja salah satu contoh akhlak mulia. Mandi. Di sini ada nggak mandi? Atin? Kakak? Kalian malah apa ini? Mandi ya? Mandi. Sebelum berangkat sekolah mandi dulu, biar nggak bau. Iya. Lalu yang kedua, rajin belajar. Baca nggak? Liburan baca nggak? Berarti jujur. Ya. Yang ketiga, menghindari perbuatan buruk seperti berkata. Sepakat? Kalau sepakat berarti habis kita mempelajari akhlak mulia, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menggosok gigi termasuk perbuatan akhlak mulia terhadap siapa? Diri sendiri. Menyiram tanaman akhlak mulia terhadap
lingkungan. Sholat 5 waktu. Akhlak mulia terhadap Allah. Oke, jadi anak-anak sudah paham. Setelah ini, kemarin kita sudah membentuk kelompok. Sudah ada kelompoknya masing-masing ya. Oke, kita akan jelaskan. LKPD-nya kalian simpan dulu ya. Perhatikan, Bapak akan menayangkan video terkait dengan akhlak mulia. Jadi semuanya fokus di depan ya. Semuanya fokus di depan melihat video pembelajaran yang Pak Putra sediakan secara seksama. Siapkan pena, ya, siapkan buku untuk menulis sesuatu hal yang penting. Nanti di akhir video Bapak akan memberikan pertanyaan. Akhlak mulia. Hari Minggu pagi ini cuaca sangat cerah, langit terlihat biru, udara sejuk dan burung berkicau dengan riang. Indra pergi ke taman di dekat rumah untuk bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Mereka telah berjanji untuk berkumpul bersama hari ini. Sampai di taman, dua sahabat Indra telah datang. Mereka adalah Nadia dan Dolita. Siapa sahabat Indra? Kalian cepat sekali datangnya. Hendra, kok kamu terlambat? Kami sudah menunggu di taman dari tadi. Maaf ya, aku tadi keasikan dan lupa bikin donat sampai lupa waktu. Tidak minta maaf sama bersyukur. Lebih lagi, dia kalah cepat dari dua sahabatnya itu. Di mana kok? Dia belum datang. Belum, kita tunggu aja sebentar. Wah, mereka berempat berencana untuk menjelajah kompleks sambil mengerjakan tugas. Mereka mendapatkan tugas dari sekolah untuk mengamati serangga yang ada di sekitar rumah. Okto mana ya? Padahal kita sudah janjian berkumpul di taman jam 9. Sekarang sudah jam 10. Biasanya waktu terlambat. Ia biasanya datang tepat waktu. Bagaimana kalau kita pergi ke rumahnya saja? Boleh juga. Akhirnya, tiga sahabat ini memutuskan untuk pergi ke rumah Okto. Di tengah jalan, Indra tiba-tiba saja berhenti. Hei, bukan itu Okto? Di mana? Iya, sepertinya itu Okto. Benar saja, yang mereka lihat adalah Okto. Sedang apa dia? Okto terlihat berjalan bersama seorang ibu hamil. Kedua tangannya menandai keranjang belanja yang penuh berisi sayuran. Indra, Nadia, dan Dolita pun memanggil Okto. Okto! Hei Okto! Sedang apa kamu? Okto mendengar teriakan yang memanggil namanya. Setelah itu, ia pun menoleh. Okto, kami baru saja mau menjemputmu ke rumah. Kami sudah menunggu dari tadi, tapi kamu tidak datang juga. Kamu lagi belanja. Mereka bertiga memperoleh Okto dengan banyak pertanyaan. Mari teman-teman. Oh iya, perkenalkan dulu. Ini adalah Ibu Lia, tetangga baruku. Siapa lagi? Kalian adalah salah satunya. Jadi, sewaktu aku berjalan menuju taman, aku melihat Ibu Lia yang membawa banyak sekali belanjaan dan kelihatan kelelahan. Aku pun menawarkan diri untuk membantu membawa barang belanjaannya. Apa yang dilakukan Okto? Membantu? Membawa Ibu Lia membawakan belanjaan. Membantu. Ibu Lia membawakan belanjaan. Oke, baik. Nanti LKPD ini akan Bapak screenshot, lalu Bapak kirim di grup WA sebagai tugas di grup rumah. Ya, termasuk videonya. Akan tetapi sebelum itu, Pak Fitra akan merefleksi. Setelah kalian menonton video tadi, sebutkan satu contoh akhlak mulia terhadap sesama manusia yang dilakukan oleh Okto. Membantu Ibu Lia membawakan belanjaan. Membantu Ibu Lia membawakan belanjaan. membantu Ibu Lia membawakan belanja. Pinter. Satu lagi. Siapa yang masih ingat? Nanti bisa angkat tangannya, ya. Bisa angkat tangan. Sebutkan satu contoh akhlak mulia yang dilakukan oleh Indra terhadap orang tua. Membantu ibu
Donat. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan. Baik, tugas hari ini setelah kalian mempelajari akhlak mulia, Bapak sudah memberikan LKPD. Baik, silakan Bapak berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD. Silakan untuk perhatikan dulu. Untuk LKPD itu ada gambar mencontohkan akhlak mulia. Oke. Yang termasuk akhlak mulia, kalian berikan tanda. Silakan. Lalu yang bukan akhlak mulia, kalian contreng. Balik ya. Yang akhlak mulia, silakan kalian memberikan checklist. Yang bukan, kasih silakan. Paham? Bisa dilakukan? Silakan. Dikerjakan. Ayo, boleh dikerjakan. Yang paling bawah kasih kotak sendiri ya. Nah, yang paling bawah kasih kotak sendiri. Wah, keren. Kalian sangat aktif. Ayo, Pak. Aktif. Batal ya. Lagi kerjakan. Bapak itu sering menentukan dari kelompok 1. Oke. Tunjukkan hasilnya. Sini. Ada berapa gambar? Jaskia? Ada 5 sama. Oke, gambar yang pertama itu adalah gambar apa, Jaskia? Mencontek teman. Mencontek teman termasuk akhlak mulia bukan? Bukan. Oke, lalu yang kedua ada gambar apa? Menolong teman dalam kesulitan. Termasuk akhlak mulia bukan? Akhlak mulia. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1. Silakan dulu. Dilanjutkan kelompok 2. Ayo, kelompok 2 sudah selesai belum? Silakan kasih tempat. Oke, kelompok 2. Namanya siapa? Yang keras belum? Sakira Miswa. Oke, kita tunjukkan hasil kelompok 2. Di gambar yang ketiga ada gambar apa itu? Mengembalikan barang kepada akhlak mulia bukan? Akhlak mulia. Sepakat? Oke, luar biasa. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Silakan lanjutkan. Kelompok terakhir. Oke, silakan ibu Pak. Silakan hasilnya. Oke, namanya siapa? Fatan dari kelompok 3. Oke, di gambar yang keempat ada gambar apa itu? Yang ini. Merebut barang milik teman, termasuk akhlak mulia bukan? Bukan. Oke, yang kelima. Apa ini? Berkelahi dengan akhlak mulia bukan? Oke, kasih aplaus untuk kelompok 3. Oke, baik. Alhamdulillah, kayaknya jamnya sudah mau istirahat ya. Nah, jadi kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan akhlak mulia? Sudah. Akhlak mulia adalah akhlak yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah. Akhlak mulia juga disebut dengan sifat terpuji yang memberikan manfaat. Oke, baik, sudah paham akhlak mulia? Oke, sebagai PR yang kedua, yang tadi ya, kita sudah memberikan tugas analisis video. Ya. Tugas yang kedua, silakan anak-anak di rumah membuat poster sesuai kelompoknya. Jadi satu kelompok satu tugas. Ya. Membuat poster, boleh video, ya, boleh poster, boleh video. Posternya menggambar, silakan gambar, pikirkan satu akhlak mulia. Contoh akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, misal menyapu halaman. Jadi silakan kalian menggambar orang dan sedang menyapu termasuk akhlak mulia bukan? Akhlak mulia. Atau bisa menentukan tugas dalam bentuk video. Jadi sekalian silakan membuat video yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari
terkait dengan akhlak mulia. Paham? Oke, baik, kalau paham, sebelum kita akhiri pembelajaran, silakan kalian pegang post-it yang Pak Fitra bagikan. Oke, post-it yang kecil, silakan kalian tuliskan. Ya, post-it ini agak lebih halus ya. Nah, jadi yang ditulis di sini, kalau yang ini ya, nanti kita di depan seperti ini. Silakan tuliskan perasaan kalian hari ini setelah belajar dengan Pak Fitra. Senang, sedih, bingung, lapar, silakan ditulis. Yang sudah boleh langsung maju ke depan untuk ditempel. Sudah siap? Mana sudah siap? Tekan tangannya. Oke, perasaannya senang. Kenapa senang sudah siap? Bisa belajar ya? Oke, bisa belajar dengan semangat. Ada Atus. Mana Atus? Oh iya, perasaannya senang. Oh ini Tiara, ini yang beda nih. Mana Tiara? Ya, senang pakai banget. Oke, kenapa ini senang pakai banget? Bisa belajar, bisa kumpul dengan teman. Oke. Afika. Mana Afika? Oke, senang? Betul? Oke. Ini yang buahnya siapain ya? Syarifah. Mana Syarifah? Oke. Senang sekali belajar dengan Pak Fitra. Aduh, yang benar. Alhamdulillah. Syakira. Ya, senang. Betul? Wah, ini Pak Tan juga nih. Pak Tan, senang sekali. Tuh, emotikonnya agak serius ya. Agak serius. Oke, baik. Berakhir sudah pelajaran hari ini. Anak-anak silakan istirahat. Tapi sebelum istirahat, seperti biasa, siapa yang bisa menjawab pertanyaannya Pak Fitra? Kelompok itulah yang pertama kali bisa mulai istirahat. Angkat tangan, jangan menjawab. Sebutkan satu contoh akhlak mulia terhadap diri sendiri. Kelompok 3. Apa? Diri sendiri. 1. Apa? Sikat gigi. Giginya siapa? Gigi diri sendiri. Oke. Selamat untuk kelompok 3. Silakan bisa. Kelompok selanjutnya kita kelompok 1 dan 2. Akhlak mulia terhadap diri sendiri. Selain sikat gigi. Mandi, oke. Poin tidak? Akhlak mulia terhadap orang tua. Tidak